Hai kalian semua, gimana kabarnya? Masih sehat ya? Oke, terima kasih untuk tugasnya yang sudah membuat, yang masih belum membuat ringkasan, masih saya tunggu sampai hari ini. Oke, hari ini kita akan membahas tentang elastisitas dan hukum Hooke. Nah, kalau tadi ada elastisitas, di judulnya tadi kan ada elastisitas dan hukum Hooke, kan? Nah, elastisitas sudah kita bahas, sekarang yang hukum Hooke. Hukum Hooke itu apa? Nah, apa itu hukum Hooke? Nah, hukum Hooke adalah pada daerah elastisitas benda, besarnya pertambahan panjang sebanding dengan gaya yang bekerja pada benda. Inilah bunyi dari hukum Hooke. Nah, persamaannya adalah F sama dengan min K kali delta X. Nah, ini nih gambarnya. Pegas ya. Nah, ketika pegas ini kita tarik dengan gaya ke bawah, nah kenapa dia bisa naik lagi? Nah, karena ada gaya pemulih yang besarnya sama dengan F. Nah, makanya persamaannya kenapa F sama dengan min K kali delta X? K bernilai negatif karena arah gaya pegas berlawanan dengan arah gaya tarikan. Nah, tadi ada gaya pemulih ini. Gaya pemulih ini disebut dengan gaya pegasnya. Oke, paham ya? Oke, selanjutnya di hukum Hooke ini ada untuk pegas susunan seri dan pegas susunan paralel. Yang pertama, pegas susunan seri. Nah, ini gambarnya. Susunan seri itu dia lurus ke bawah semua. Ini ada K1, K2, berarti konstanta pegas 1, konstanta pegas 2. Persamaannya, kalau misalkan susunannya seri adalah 1 per Ks sama dengan 1 per K1 ditambah 1 per K2. S ini adalah seri. Oke, jadi ini kalau untuk hukum Hooke pegas itu dia berlawanan dengan listrik. Kalau listrik itu kan seri yang ditambahkan langsung kan, kalau paralel yang diperkan. Nah, kalau pegas itu kebalikannya, seri yang diperkan. Berarti paralelnya yang dijumlahkan langsung. Nih, paralel bentuknya seperti ini. KP berarti P itu paralel sama dengan K1 ditambah K2 dan seterusnya. Oke, paham ya? Nah, sekarang kita akan belajar cara mengukur panjang pegas ya. Kalau misalkan kita masih offline, sekolah, tatap muka, kita bisa praktek. Tapi karena kita di rumah, kita tidak bisa praktek ya. Nah, tapi kalian bisa memahami dari sini. Jadi, praktikumnya hampir mirip dengan inilah ya. Oke, ini pegasnya. Nah, terus ini penggarisnya. Nah, ini yang bentuk ini terus tinggi, terus ada sini namanya statif. Nah, lalu yang ini adalah tempat menggantung beban. Oke. Nah, di sini terhitung bahwa panjang pegas awal itu adalah 2,6 cm. Nah, kalau di sekolahan ini tempat penggantung bebannya ini sudah ada masanya ya, tapi di sini saya buat tidak bermasa. Nah, terus kita misalkan massa satu bebannya adalah 8 gram. Nah, lalu langkah yang pertama, tambahkan beban pertama, satu buah beban. Oke, kita klik. Nah, sudah kita tambahkan. Nah, tadi pegasnya bertambah panjang kan? Nah, berapa ini? 3,4 cm. Jadi pertambahan panjangnya ketika digantungi dengan beban 8 gram berapa? 3,4 dikurang 2,6 berapa tuh? 0,8 ya. Nah, lalu kita yang kedua, tambahkan beban kedua, satu buah beban. Kita klik, tambahkan satu beban lagi. Panjangnya akan menjadi berapa itu? Nah, 4,2 yaitu 4,2.
Pegas ini menjadi tambah panjang menjadi 4,2 ketika digantungi beban. 2 beban ya berarti. Beban yang pertama dan beban yang kedua berarti 16 gram. Dia panjangnya berubah menjadi 4,2 cm. Berarti pertambahan panjangnya berapa? Pertambahan panjangnya 4,2 dikurang 2,6. Berapa tuh? 1,2 ya. 1,2 cm itu pertambahan panjangnya. Jadi misalnya kita tulis nih L1 berapa? 3,4 delta L1 0,8 L2 4,2 ini 8 gram ini 16 gram masanya, delta L2 nya 1,6. Lalu L3 nya berapa nih? Kita tambahkan dengan 2 buah beban. Salah, sebentar. Kita klik. Berarti bebannya menjadi 4 ya. Tadi udah 1, terus ini udah 1, 2, tambah ini tambah 2 lagi. Berarti 4 bebannya. 8 kali 4, 32 ya. Ini 5,8. Delta L-nya berarti berapa? 5,8 kurang 2,6. 3,2 ya. 3,2. Ini dengan 32 gram. Nah, inilah data-data yang kalian dapatkan ketika praktikum. Oke, paham ya? Cara menghitungnya, cara mengukurnya paham ya? Oke, kalau sudah paham, kita lanjut. Oke, kita ke contoh soal. Sebuah balok yang bermasa 225 gram digantungkan pada pegas sehingga pegas bertambah panjang 35 cm. Berapa panjang pegas mula-mula jika konstanta pegasnya 45 Newton per meter? Oke, seperti biasa diketahui ada massa 225 gram. Kita jadikan kilo, berarti 225 kali 10 pangkat min 3 kg. Ada X2-nya, yaitu 35 cm. Kita jadikan meter, 35 kali 10 pangkat min 2 meter. Ada konstanta pegasnya, yaitu 45 Newton per meter. Ditanyakan adalah X1-nya, atau panjang mula-mulanya. Nah, kita jawab. F sama dengan K kali delta X. Minusnya kemana, Bu? Minusnya tidak usah diikutkan di dalam perhitungan ya. Nah, kita masukkan F itu kan M kali G. Berarti M kali G sama dengan K-nya 45. 45 kali delta X. Kita masukkan angkanya 225 kali 10 pangkat min 3 kali 10 sama dengan 45 delta X. 225 kali 10 pangkat min 2. Nah, ini 10 dengan min 3 kan bisa saling coret 1. Jadi tinggal min 2. 45 delta X, di mana delta X sama dengan 225 kali 10 pangkat min 2 dibagi 45. Ketemunya adalah 5 kali 10 pangkat min 2 meter. Inilah delta X-nya. Kalau kita sudah dapat delta X-nya, kita bisa mencari panjang mula-mula atau X1-nya, yaitu X1 sama dengan X2 min delta X. X2-nya tadi 35 kali 10 pangkat min 2 dikurang 5 kali 10 pangkat min 2, yaitu 30 kali 10 pangkat min 2 meter. Berarti ketemunya adalah, atau ini jadikan senti, yaitu 30 cm. Nah, kalau kalian ada yang bertanya, Bu, tadi kok pakai L, sekarang pakai X, sama saja ya. Kalau kalian mau pakai L atau X juga boleh. Terus, tadi sesuai kesepakatan awal, kalau misalkan kalian
panjang mula-mulanya itu menggunakan X0 atau L0, berarti panjang kedua menggunakan X1, L1. Berarti ini delta X, delta L. Tapi kalau misalkan panjang mula-mulamu menggunakan L1, berarti panjang kedua L2, delta L. Kalau X berarti X1, panjang mula-mulanya, panjang keduanya adalah X2, delta X. Nah, yang ini sama dengan kasus soal yang ini toh. Nah, kalau yang ini tadi kita menggunakan di cara pengukuran tadi, tapi sama saja. Tinggal kalian mau pakai yang mana ya. Kalian mudengnya mau pakai 0 atau pakai 1 sama aja. Oke. Oke, kita masuk ke contoh soal yang kedua. 4 pegas identik mempunyai konstanta masing-masing sebesar 500 Newton per meter, tersusun secara seri paralel seperti di gambar ini. Tentukan pertambahan panjang sistem pegas ketika diberi beban sebesar 30 Newton. Oke, kita lihat yang diketahui. Ingat di sini ada kata-kata identik, artinya sama. Ya, berarti berarti besar konstanta semua pegas ini adalah sama, yaitu 500 Newton per meter. Dengan berat yaitu 30 Newton. Berarti sini ya gayanya tadi ya. Yang ditanyakan adalah delta X-nya ya, pertambahan panjangnya. Oke, pertama, kalau misalkan kita menemui soal seperti ini, kita harus terlebih dahulu menghitung konstanta pegas gabungan. Nah, yang pertama ini tersusun secara apa tadi? Paralel kan? Nah, berarti kita harus menghitung dulu konstanta gabungan dari ketiga pegas ini. Dengan cara kalau paralel tinggal dijumlahkan aja. Kp sama dengan K1 tambah K2 tambah K3, yaitu ketemu 1500 Newton per meter. Nah, maka gambarnya akan menjadi seperti ini. Nah, lalu ini susunannya seperti apa? Menjadi seri. Nah, kalau seri berarti kita harus gabungkan juga dia supaya kita hanya menemukan satu konstanta saja. Kalau seri kan diperkan toh, ya udah diperkan. 1 per Ks sama dengan 1 per Kp, yaitu 1500 plus K4-nya 500. Kita samakan penyebutnya. 1500 bagi 1500, 1. 1500 bagi 500, 3. Berarti 1 tambah 3, 4 per 1500. Karena kita mau mencari Ks-nya, berarti hanya Ks sama dengan, ini tinggal kalian balik aja. Kalau tadi 1 per Ks sama dengan 4 per 1500, berarti kalau Ks 1500 bagi 4, yaitu ketemu 375 Newton per meter. Nah, sekarang kita yang disuruh nyari adalah delta X-nya. Berarti menggunakan persamaan hukum Hooke. F sama dengan K kali delta X. F-nya berapa? F-nya ya ini. Beratnya ini tadi, yaitu 30 sama dengan 375 delta X. Nah, delta X-nya adalah 30 bagi 375, yaitu 0,08 meter. Inilah pertambahan panjang sistem pegas ini. Oke, paham ya? Kita lanjut contoh berikutnya. Nah, ternyata latihan soal. Berarti ini tugas kalian untuk mengerjakan di rumah ya. Ini yang pertama, nah ini yang kedua. Kalian kerjakan di rumah, lalu ditulis di buku catatan kalian, terus difoto, lalu dikirimkan ke GC, oke? Waktunya Sabtu Minggu sampai minggu depan. Oke, terima kasih, selamat pagi.